Pernah nggak sih kalian lihat ada orang yang ketipu sama skema bodong? Kayak invest 10 juta, dapat 100 juta dalam 3 bulan. Terus kalian bilang, ya elah, kok bisa sih mereka ketipu? Tapi lucunya, yang ketipu itu sebenarnya bukan cuma orang-orang yang bodoh aja. Ada yang PNS, ada yang kerja kantoran, bahkan ada juga yang lulusan luar negeri. Kalian bayangin. Terus kita mikir, kok bisa ya orang-orang pinter kayak mereka itu ikutan ketipu juga? Jangan buru-buru ngejudge. Mungkin yang harus kita tanya adalah kenapa skema kayak gitu selalu ada dan selalu laku. Scam itu bukan cuma soal si penipu, tapi soal kitanya yang seringkali pengen jalan pintas. Jadi pemikirannya, scam itu nggak akan ada kalau nggak ada orang-orang yang ngarep buat jadi cepet kaya. Dan di dunia ini udah banyak banget orang-orang yang capek kerja keras tapi hasilnya kecil, lihat orang flexing terus minder, banyak juga yang ngerasa hidupnya kurang pencapaian. Jadi waktu ada yang datang dan bilang, ini cara tercepat buat ngejar mereka semua, kalian tiba-tiba jadi percaya, meskipun di kepala kalian itu bilang, ini too good to be true, kayak terlalu bagus lah, terlalu sulit dipercaya. Tapi ya gitu, seringkali yang menang itu bukan logika, tapi emosi. Kayak yang sebelumnya gue bilang tadi, yang sering ketipu itu bukan cuma orang-orang bodoh, tapi orang yang lagi capek dan berharap. Capek jadi miskin, ketemu peluang investasi. Lagi nganggur, ada yang tiba-tiba ngajak join bisnis bareng. Kalau lu ketemu scam pas lagi sehat, waras, dan gak kepepet, mungkin lu bisa tolak. Tapi kalau ketemunya pas lagi terdesak, lagi butuh validasi, itu kayak orang kelaparan, kurang gizi, disodorin mie instan. Lu nggak mikir gizinya, yang penting makan aja. Dan scammers itu tahu timingnya mereka kapan harus jual harapan. Lucunya, scam itu kayak trend fashion, selalu ganti kostum tiap musim, tapi dalamnya sama semua. Kalau zaman dulu kita tahu MLM bodong, tiba-tiba ganti jadi skema suntik modal, terus berubah lagi jadi robot trading, dan seterusnya. Dan semua itu memang pakai baju yang berbeda, tapi jualannya ya satu. Kalian setor duit, duduk manis, dan nunggu jadi kaya. Dan yang paling ngeri, scam zaman sekarang itu udah makin rapi. Bukan lagi pakai brosur yang jelek, sekarang pakai landing page yang keren. Dan juga bahkan ada artis atau influencer yang di-endorse. Jadi kalian jangan heran kalau scam itu makin tahun itu semakin pinter. Karena korbannya sendiri juga makin pinter. Tapi tetap bisa tergiur sama hal-hal yang instan. Jadi siapa sih yang paling rentan buat kena scam? Karena gini, ketika gua bahas ini atau mungkin di sekeliling kalian ada yang ngebahas, itu kalian pasti mikir, gua nggak mungkin kena, gua mah nggak bakal ketipu. Tapi percaya deh, semua orang punya titik lemah, dan scam itu ahli banget buat nyari celahnya. Ketika lo lagi terpuruk, dia datang sebagai solusi. Ketika lagi terlalu percaya diri, dia datang sebagai peluang besar. Dan ketika lo baru dapat duit, dia datang sebagai cara melipat gandakan dengan aman. Jadi sebenarnya scam itu nggak selalu bisa dipecahkan sama logika, tapi soal siapa diri kita di momen tersebut. Dalam kondisi tertentu, terkadang emosi kita bisa lebih tinggi karena mereka jual banyak harapan. Dan pada akhirnya, gue nggak akan bilang lu harus jadi skeptis terus. Tapi coba deh, latihan, nanya ke diri sendiri. Kenapa sih gue pengen banget cepet kaya? Kenapa gue lebih percaya sama orang asing daripada proses yang panjang? Daripada nge-build bener-bener kekayaan sendiri? Kenapa janji yang muluk itu lebih menggoda daripada kerja keras itu sendiri? Terkadang kita sibuk nyalahin scammer, tapi lupa introspeksi sama diri sendiri. Kenapa kita gampang banget buat percaya? Dan selama masih banyak orang yang pengen kaya tanpa kerja, scam gak akan pernah punah. Karena target mereka bukan orang-orang bodoh, tapi orang yang gak sabar. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Martius Yapari, sampai ketemu di video selanjutnya.